Baik, setelah kita mempelajari perilaku amanah, selanjutnya kita akan mempelajari perilaku istiqomah. Apa sih istiqomah? Nah, menurut bahasa, istiqomah adalah sikap kukuh pada pendirian dan konsekuen dalam tindakan atau bersifat tetap sungguh-sungguh. Nah, seperti itu, konsisten. Adapun dalam makna luasnya, istiqomah adalah sikap teguh dalam melakukan suatu kebaikan, membela dan mempertahankan keimanan dan keislaman walaupun menghadapi berbagai tantangan dan godaan. Nah, jadi tetap bersikukuh, bersiteguh dan istiqomah. Nah, istiqomah di sini menjelaskan terwujud karena adanya keyakinan dan kebenaran dan siap menanggung resiko. Nah, sikap ini wajib sekali dimiliki oleh setiap muslim. Nah, terutama soleh-solehah ya, harus senantiasa istiqomah, terutama belajar bersungguh-sungguh gitu ya. Istiqomah dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan banyak lagi. Nah, apalagi nih kalau kita di rumah ya, kita bisa istiqomah istiqomah membantu orang tua gitu ya, membantu orang tua berbuat baik kepada sesama gitu ya, terus di lingkungan keluarga, sekolah maupun masyarakat, itu akan menjadikan kita anak soleh solehah yang berkualitas yang baik. Nah, adapun di sini dalil dari istiqomah atau perilaku istiqomah. Kita bacakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina qalu rabbunallahu summa istaqamu fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Shadaqallahul azim. Yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang berkata, Tuhan kami adalah Allah. Kemudian mereka tetap istiqomah, tidak ada rasa khawatir pada mereka, dan mereka tidak pula bersedih hati. Nah, kita juga harus yakin ya istiqomah bahwa Tuhan kita itu Allah dan utusan kita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, di sini dalil Al-Ahqaf ayat 13. Nah, ini ya dalil istiqomah. Tadi di dalil tentang amanah itu Quran surat Al-Anfal ayat 27. Kalau istiqomah itu Quran surat Al-Ahqaf ayat 13. Nah, selain dalil, kita pun mengetahui tentang penerapan perilaku istiqomah dalam keseharian. Yang pertama, menjaga akidah dan memegang teguh prinsip syahadatain. Nah, ya yang tadi dijelaskan bahwa Allah, bahwa Rasul, nah itu harus kita yakini gitu ya. Yang kita harus sembah itu adalah Allah dan utusannya adalah Rasulullah SAW. Lalu membaca Al-Quran dan menghayatinya serta merenungkan maknanya. Yang sering Bapak bilang bahwa ketika kita membaca Al-Quran jangan hanya membaca saja, akan tetapi baca juga artinya, supaya kita bisa menghayati, bisa mendalami dan memahami isi dari Al-Quran. Selanjutnya bermuamalah dan berkumpul dengan orang-orang soleh. Jelas ya, seperti halnya cerita yang sudah banyak diceritakan. Apabila kita berteman dengan orang yang wangi gitu ya, orang yang berjual parfum, nanti juga kita akan tercium bau parfumnya. Tapi apabila kita berteman dengan orang-orang yang salah, lambat laun kita bisa saja menjadi orang yang salah. Makanya harus bukan memilih-milih teman, tapi menempatkan diri kepada teman yang baik, seperti itu. Yang selanjutnya, membiasakan diri melakukan amal soleh secara terus menerus meskipun kecil atau sedikit jumlahnya. Ya jelas sekali ya. Ketika kita sedikit demi sedikit menjadi bukit gitu ya, walaupun ibadah kita hanya sedikit tapi kalau konsisten terus menerus, insya Allah kita bisa lebih baik lagi. Seperti halnya misalnya ya, sholat duha awalnya kita hanya 2 rakaat.
nambah lagi menjadi 4 rakaat, jadi 8 rakaat, jadi 12 rakaat. Nah, seperti itu ya. Jadi bertahap, tidak langsung seperti itu. Lalu selanjutnya membiasakan diri melakukan amal soleh secara terus menerus meski kecil yang tadi. Terus yang selanjutnya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa diberi kekuatan tetap istiqomah di jalannya. Jelas ya, jangan sampai kita syirik ya menyekutukan Allah. Jadi kita harus senantiasa istiqomah berdoa kepada Allah dan memohon bantuan kepada Allah. Beristiqomah dalam menuntut ilmu, berusaha mengikhlaskan niat beribadah hanya untuk Allah, berpegang teguh pada ajaran Allah. Nah, jelas ya, jangan kepada ajaran-ajaran yang sesat, tapi kepada Allah lah kita bergantung. Mendatangi tempat-tempat yang mulia seperti masjid, majelis taklim dan majelis zikir ya jelas. Senantiasa kalau misalnya kita senang selalu pergi ke madrasah, ke masjid, nah itu untuk mencari ilmu itu luar biasa sangat baik. Dan beristiqomah dengan kesabaran. Selanjutnya, ada juga nih tahapan perilaku orang untuk beristiqomah. Yang pertama, istiqomah dengan hati. Yang kedua, istiqomah dengan lisan. Yang ketiga, istiqomah dengan perbuatan. Apabila dengan hati, di sini teguh dalam mempertahankan kesucian iman ya, karena hati itu suci ya, makanya teguhlah kita mempercayai dengan iman. Selanjutnya, istiqomah dengan lisan, berani menyatakan dan mempertahankan kebenaran dan hanya takut pada Allah Subhanahu wa taala ya. Tempat kita bergantung, tempat kita meminta pertolongan hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, istiqomah dengan perbuatan, tekun bekerja, berusaha untuk mencapai tujuan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Misalnya kalau kita nih sebagai anak soleh-soleha yang sekolah, nah ingin mencapai cita-citanya, belajarlah dengan bersungguh-sungguh, istiqomah, tetap dengan sesuatu yang baik gitu ya. Nah, bersikukuh tekun supaya nanti cita-citanya bisa terrealisasikan. Amin ya robbal alamin. Yang terakhir di sini ada perilaku ya, hikmahnya dari perilaku istiqomah. Yang pertama, dijauhkan oleh Allah dari rasa takut dan sedih. Nah, akan merasa rasa tenang ketika kita senantiasa istiqomah dan menyandarkan diri pada Allah. Yang kedua, mendapatkan kedudukan yang mulia di sisi Allah. Yang ketiga, mendapatkan kesempatan masuki surga. Amin. Yang keempat adalah mendapatkan kesuksesan dalam kehidupan di dunia maupun akhirat, selalu dilindungi oleh Allah. Dan yang terakhir, Allah Subhanahu wa taala akan melapangkan rezeki orang yang istiqomah ya. Semoga kita semua bisa menjadi orang yang istiqomah. Mungkin itu yang bisa disampaikan pada materi minggu ini tentang amanah dan istiqomah. Untuk jelasnya nanti tugas yang akan diberikan bisa nanti dilihat di Google Classroom. Bapak harap kalian bisa menyaksikan video ini dengan baik, dengan seksama. Apabila ada yang tidak dipahami, boleh nanti ditanyakan. Dari Bapak mungkin cukup sekian. Semoga kita bisa menjadi orang yang jujur, amanah dan istiqomah dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wallahumma fiqh ila methodik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.